para youtuber-youtuber yang memberitakan. Padahal faktanya, ya ini untuk Gus Arya ketahui, faktanya yang memberitakan ini itu tidak hanya youtuber-youtuber, ini sudah diberitakan berbagai TV, dan salah satu channel TV yang memberitakan adalah TV One. Ya, nanti akan saya sertakan juga bagaimana TV One itu memberitakan, dan silakan disimak. Nanti Gus Arya. Ada makam-makam yang dibalawikan oleh Habib-Habib, ya kan? Ada makam yang dibuat oleh Habib Lutfi dan lain sebagainya. Saya akan bantu untuk investigasi langsung ke lapangan di mana saja. Mau cari tahu ini, saya gregetan soalnya. Ini makam-makam palsu ini yang memalsukan siapa? Rumornya kan Habib Lutfi, betul nggak? Nah, saya akan turun, langsung investigasi, langsung ke lapangan, mudah-mudahan menemukan bukti-bukti bahwa Habib Lutfi memalsukan makam. Paham nggak? Kalau ada yang membalawikan, siapa yang membalawikan? Kalau seandainya ada pemalsunya, yang memalsukan siapa? Pembuatnya siapa? Saya tarik semua nanti. Saya akan proses, saya nggak main-main. Ya, setuju? Setuju? Apalagi seorang Habib Lutfi memalsukan makam. Setuju? Kita laporkan Habib Lutfi. Cocok? Setuju? Setuju ya? Setuju semuanya ya? Ya, Habib Lutfi kan memalsukan makam banyak sekali teman-teman. Saya mau buktikan. Saya mau investigasi dan saya mau laporkan Habib Lutfi. Setuju nggak? Sekaligus ketika saya menampilkan video pemberitaan dari TV One ini, itu sekaligus saya ingin membantu Gus Arya kalau memang serius ingin menginvestigasi bahwa siapa pemalsu. Pembongkaran makam palsu di makam Klen Pak Alwi bongkar, yang sekarang menjadi makam abal-abal. Dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua, dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Berawal dari kecurigaan, sejumlah tokoh masyarakat dan warga desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah membongkar puluhan makam yang berada di kompleks pemakaman Kali Cutang. Puluhan pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam dari ulama dan juga para wali tersebut terbukti. Mulai dari sini saya juga mulai ikut meragukan bahwa Habib Lutfi itu bagian dari pemalsu makam. Jadi saya ikut meyakini pendapat yang mengatakan bahwa Habib Lutfi adalah bagian dari pemalsu makam, membalawikan makam. Ya, kalau memang ada yang salah, ya kita katakan salah. Kalau memang yang benar, ya kita tetap benar. Kita selalu berpegang pada undur makol, wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun itu guru kita, orang tua kita, saudara kita. Jikalau yang dilakukan itu memang kesalahan, kita harus berani mengatakan itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi komentar dari Gus Arya yang baru-baru ini di channel beliau yang meminta menunjukkan adanya makam-makam palsu. Ya, yang menarik dari komentar dari Gus Arya kali ini itu saya melihat ada sebuah perbedaan. Ya, kalau saya menyimpulkan bisa dikatakan dari kata-katanya itu menunjukkan bahwa Gus Arya ini sudah, ya kalau saya nilai itu sudah melunak, ya istilahnya sudah melunak. Yang kemarin kita sudah jelas-jelas itu beliau itu sangat sangat menunjukkan reaksinya ketika menyinggung nama Habib Lutfi. Ya kita maklumi saja karena Habib Lutfi adalah
dianggap sebagai guru, dan itu kita memakluminya, dan itu kita bisa melihat reaksinya yang begitu langsung, ya intinya tidak terimalah. Ya kita sudah tahu track record siapa Gus Arya sebenarnya. Yang awal mula tentang adanya pembahasan polemik nasab ini itu memang sebelumnya itu Gus Arya memang sempat mendukung, ya sempat mendukung, termasuk orang-orang yang mendukung Kiai Imad, ya. Tapi kemudian ketika ternyata pembahasan nasab ini melebar, yang akhirnya ternyata memang karena ini dari Ba'alawi, ya, yang terkena itu adalah klan Ba'alawi, jadi secara otomatis mau tidak mau Habib Lutfi pun memang harus terpaksa kena, ya. Yang awalnya memang pembahasan nasab ini kita arahnya itu lebih diarahkan kepada orang-orang yang selama ini itu kata-katanya itu kasar, rasis, seperti diarahkan kepada si Bahar Smith atau Rizik Syihab, ya intinya ditujukan ke situ. Tapi ternyata kemudian ini memang merata, faktanya adalah merata, memang namanya Ba'alawi. Dan kalau memang diragukan secara otomatis dari Ba'alawi, berarti Habib Lutfi secara otomatis memang kena. Awal mula kita melihat bahwa Gus Arya itu memang sempat ikut mendukung tesisnya Kiai Imad dan kawan-kawan, dan kita bisa lihat bagaimana komentar-komentarnya waktu itu. Dan ketika sudah melebar ke Habib Lutfi, akhirnya beliau pun mulai ikut menyerang Kiai Imad, ya, menyerang balik, menganggap Habib Lutfi begini, intinya beliau tidak terimalah begitu. Nah, setelah perkembangan waktu, ya kita kemarin masih melihat Gus Arya ini begitu begitu jelasnya, begitu tegasnya, yaitu membela Habib Lutfi. Tapi dari komentar kali ini menunjukkan kelunakan, ya, mulai melunak. Kalau saya menyimpulkannya begitu, ya entah mungkin dari pemirsa tapi yang jelas yang saya tangkap dari komentarnya di sini itu adalah mulai melunak. Ya nanti Anda bisa dengarkan sendiri bagaimana komentarnya Gus Arya ini, yaitu beliau serius. Ini saya melihatnya serius sekali, yaitu ingin betul-betul investigasi di mana ada makam-makam itu dipalsukan, yang katanya ini makam ini palsu, makam ini palsu. Ya kayaknya memang Gus Arya ini belum begitu paham, belum begitu tahu di mana terdapat yang katanya itu ada makam-makam palsu kemudian dibongkar di sana sini. Ya saya melihatnya itu Gus Arya ini tahunya pemberitaan makam-makam, ditemukannya makam-makam palsu itu kayaknya beliau itu tahunya itu dari para youtuber yang memberitakan. Padahal faktanya, ya ini untuk Gus Arya ketahui, faktanya yang memberitakan ini itu tidak hanya youtuber, ini sudah diberitakan berbagai TV, dan salah satu channel TV yang memberitakan adalah TV One. Ya nanti akan saya sertakan juga bagaimana TV One itu memberitakan, dan silakan disimak nanti Gus Arya makam-makam di mana itu nanti, ya terutama yang di situ dibahas TV One adalah di makam di Kali Cutang, ya yang intinya di situ. Ya nanti silakan Gus Arya cek lagi, ya kalau memang ingin berita-berita tentang makam-makam palsu, tidak hanya dari YouTuber, ini TV, ya sudah jelas. Sekaligus ketika saya menampilkan video pemberitaan dari TV One ini, itu sekaligus saya ingin membantu Gus Arya kalau memang serius ingin menginvestigasi bahwa siapa pemalsu, menginvestigasi memang ada makam-makam palsu. Tapi kalau masalah kemudian siapa pemalsu makam, itu sementara ini dari para YouTuber dan yang kita tahu selama ini itu adalah sifatnya menduga kuat, yaitu yang diantaranya yang sudah diduga kuat itu rata-rata dari para YouTuber adalah Habib Lutfi bin Yahya, dan itu sudah jelas sekali dugaan itu, dan termasuk saya sendiri sangat menduga kuat. Dan ini perlu Gus Arya ketahui juga, saya termasuk mengambil sanad thariqah dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi bukan Anda saja yang merasa jadi murid dari Habib Lutfi, saya juga ikut juga kegiatan selapanan di Habib Lutfi, ya waktu sebelum pembahasan nasab ini, ya terus terang saya termasuk ikut aktif, dan saya adalah
termasuk murid tarekat dari Habib Lutfi, ya terus terang. Tapi ketika adanya tentang pemalsuan makam dan sebagainya, saya juga tidak kemudian antipati. Saya dengarkan pembahasan tentang pemalsuan makam ini, bagaimana kebenarannya, sampai di mana kebenarannya. Nah, ketika pada pembahasan yaitu pemalsuan makam tentang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang, itu saya menyimpulkan dari berbagai keterangan sumber, baik dari pihak keraton maupun dari berbagai tokoh-tokoh sejarah yang berkomentar, itu saya berkesimpulan bahwa itu adalah sebuah pengatasnamakan, yaitu mengatasnamakan, itu dibaalawaikan. KRT Sumodiningrat jelas tidak ada di Semarang. Yang benar itu adalah di Jogja. Jadi mulai dari sini saya juga mulai ikut meragukan bahwa Habib Lutfi itu bagian dari pemalsu makam. Jadi saya ikut meyakini pendapat yang mengatakan bahwa Habib Lutfi adalah bagian dari pemalsu makam, memba'alawikan makam, ya. Itu sudah jelas berawal dari KRT Sumodiningrat, dan juga ditemukannya banyak makam-makam yang memang faktanya ini yang memperkuat keyakinan saya bahwa Habib Lutfi berada di balik itu semua. Ini dugaan kuat saya, keyakinan ya. Yang namanya orang meyakini itu kan hak siapapun ya. Diduga kuat itu adalah Habib Lutfi, yaitu makam-makam yang tampak yang sebelumnya tidak ada, seperti di berbagai tempat ya, di Gresik, di Jawa Timuran, itu sudah ditemukan jelas sekali. Intinya marganya adalah Yahya bin Yahya. Nah, ketika ini masuk bin Yahya, Anda tentu sudah bisa menafsirkan siapa bin Yahya. Tentu ini jelas ada ikatan dengan Habib Lutfi bin Yahya, satu marga dengan Habib Lutfi. Inilah yang termasuk membuat keyakinan saya ikut kuat bahwa Habib Lutfi berada di balik pemalsuan makam. Nah, untuk masalah makam-makam yang sudah dibongkar, apakah itu bagian dari keterlibatan Habib Lutfi? Ya silakan nanti Gus Arya investigasinya bagaimana ya. Tapi yang jelas itu sudah ada diberitakan di TV dan Anda bisa dibuktikan posisinya, tempatnya, lokasinya. Ya itu salah satunya adalah di Kali Cutang, Wonosobo kalau tidak salah kemarin itu ya. Nanti dilihat saja video yang saya sertakan di sini setelah saya berkomentar ini ya. Ya kalau memang ada yang salah ya kita katakan salah. Kalau memang yang benar ya kita tetap benar. Kita selalu berpegang pada undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Walaupun itu guru kita, orang tua kita, saudara kita. Jikalau yang dilakukan itu memang kesalahan, kita harus berani mengatakan itu salah. Tapi jikalau itu memang benar, walaupun yang melakukan itu musuh kita, siapapun itu, orang yang ahli maksiat sekalipun, kalau yang dikatakan benar, maka kita pun akan mendukungnya. Disinilah perlunya kita berpikir secara arif dan bijaksana menanggapi dalam segala hal, komentar segala sesuatu. Jadi kita ini tidak menjadi orang yang gampang menuduh, gampang langsung menjudge seseorang, kawan saudara kita. Jadi kita akan menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ya, kita simak saja komentar dari Gus Arya dan setelah itu kemudian kita simak tentang peristiwa pembongkaran makam, ya, video yang saya sertakan ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ulangin sekali lagi ya. Saya nggak mau lama-lama ini live ya. Tolong dengarkan baik-baik. Selama ini kan teman-teman ada rumor-rumor di YouTube, orang bikin konten tentang pembongkaran makam-makam palsu. Ada makam-makam yang diba'alawikan oleh kabib-kabib, ya kan? Ada makam yang dibuat oleh Habib Lutfi dan lain sebagainya. Saya akan bantu untuk investigasi langsung ke lapangan di mana saja. Mau di Jawa Timur kayak, mau di Jawa Tengah kayak, mau di Jawa Barat, saya akan datangin. Saya akan bantu, saya akan datangin yang kira-kira ini sudah viral. Seandainya ada makam di sana, ini channel ini mengupload bahwa ini adalah makam palsu, udah diobrak-abrik, udah dibongkar. Selama ini teman-teman nonton, tetapi kan tidak ada pelaku pemalsu makamnya ini siapa. Ya, semuanya itu ada seolah-olah itu framing. Nah, kita mau investigasi. Kita mau investigasi langsung, ke lapangan langsung,
siapakah pembuat makam-makam palsu itu. Ya, kita mau langsung investigasi ke tempat mencari kebenaran dari info sekunder, dari info kaum setempat, daerah makam tersebut tentunya. Kita akan gali, kita akan live streaming nanti di sana, ya. Kita akan live streaming di sana, kita akan cari tahu kebenarannya. Ya, ini makam-makam palsu sebetulnya tuh yang buat siapa? Ya. Saya heran kok banyak yang marah-marah di sini komentarnya ya. Ini sebetulnya siapa mereka ini? Kok marah-marah? Kok marah-marah? Jangan takut, jangan, nggak ada settingan, nggak ada settingan. Saya mau investigasi, membantu keyakinan Anda, membantu supaya Anda itu mantap. Saya itu sudah mewakili Anda turun ke makam-makam palsu itu. Mau cari tahu ini, saya gregetan soalnya. Ini makam-makam palsu ini yang memalsukan siapa? Rumornya kan Habib Lutfi, betul nggak? Nah, saya akan turun, langsung investigasi, langsung ke lapangan, mudah-mudahan menemukan bukti-bukti bahwa Habib Lutfi memalsukan makam. Paham nggak? Paham? Paham? Saya bantu Anda. Paham? Paham ya? Oke. Nah, paham. Ini ngomong sama anak-anak harus sabar. Paham? Terus raimu iku sopo? Saya jawab. Saya di sini mengatasnamakan siber anti hoax. Jadi saya berbentuk hoax, ujaran-ujaran kebencian, sara. Hoax itu adalah berita bohong. Maka saya akan konfirmasi, saya akan klarifikasikan lewat apa caranya investigasi langsung ke lapangan. Untuk apa? Untuk meluruskan. Kalau betul ya kita katakan betul. Kalau tidak betul ya berarti hoax. Kita akan sampaikan nanti. Nah, bagaimana caranya? Anda tolong bantu saya, ini kerjasamanya. Kalau ada informasi makam-makam palsu yang katanya dipalsukan, tolong nanti Anda bisa WhatsApp ke nomor ini, teman-teman. Catat ya. 0857 0880 9010. Ya. Saya ulangin sekali lagi. 0857 0880 9010. Saya akan melibatkan nanti untuk polsek-polsek setempat atau polres, ya. Jadi jangan sampai begini loh. Nanti semua makam yang asli pun akan mendapatkan imbas ketika ada isu itu diduga palsu, bongkar, ternyata itu makam beneran. Ini nggak bener, takutnya juga dimainkan oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang memang tidak berkenan dengan makam-makam yang banyak diarai oleh warga-warga nahdiyin tentunya. Nah, penyusup-penyusup ini kan banyak nih. Kita juga, saya rasa sih ya, saya rasa teman-teman tidak ada yang sepakat. Tidak ada yang sepakat siapapun memalsukan makam. Nggak ada yang sepakat. Apalagi saya. Bajingan penjahat seorang pun, kalau mendengar ada pemalsuan makam, atau orang memalsukan makam, apalagi untuk nyari cuan, bikin makam-makam palsu, nggak ada yang sepakat. Nah, di sini saya bantu untuk meluruskan dari rumor-rumor itu, kami investigasi kebenarannya seperti apa, betul atau tidak ya. Jadi kerjasamanya teman-teman ya, nanti langsung WA saja informasinya makam di mana, di daerah mana saja ya. Kalau mau ada di Jawa Tengah, langsung nanti konfirmasi ke saya makam di mana. Ya, ini nanti saudara bisa hubungi ke nomor ini, ke nomor WA saya. Tentu makam yang sudah diviralkan ya. Makam-makam yang sudah viral ya teman-teman ya. Nanti ya, jangan nanti makam-makam yang baru yang nggak ada rumornya Anda kasih ke saya. Saya nanti jauh-jauh investigasi. Tetapi nggak menjamin ya. Artinya ini makam-makam yang memang sudah diunggah sama orang-orang, para konten kreator. Sudah rame ya kan. Tetapi kok pelakunya sampai hari ini nggak ada. Siapa yang memalsukan makam sebetulnya? Kami mau investigasi itu. Nanti Anda bisa hubungi ke nomor WA saya langsung. Oke? Setuju ya? Kenapa sih ada yang marah-marah? Kenapa?
Setuju? Saya bantu teman-teman yang tadinya cuma dapat video-video kabar dari YouTube, ya. Rumornya banyak sekali, tetapi faktanya sampai hari ini tidak ada yang dilaporkan si pembuat makam palsu. Kami mau laporkan kalau ada pembuat makam palsu. Saya mau investigasi, tidak ada yang setuju yang namanya memalsukan makam. Itu sebuah kejahatan. Saya mau laporkan siapa pembuatnya. Gak cuman upload makam palsu, dibongkar, tapi nggak ada pelakunya. Nggak ada pelakunya. Ini apa-apaan ini? Ya. Cocok. Cocok. Kita akan investigasi palsunya alasannya seperti apa, kalau itu asli itu makam siapa, kalau ada yang membalawikan siapa yang membalawikan, kalau seandainya ada pemalsunya yang memalsukan siapa, pembuatnya siapa, saya tarik semua nanti. Saya akan proses yang main-main. Ya, setuju? Setuju? Apalagi seorang Habib Lutfi memalsukan makam. Setuju? Kita laporkan Habib Lutfi. Cocok? Setuju? Setuju ya? Setuju semuanya ya? Harus setuju. Kalau nggak setuju, berarti ada apa ini? Setuju? Setuju ya? Live streaming nanti saya akan investigasi. Ya, saya nanti mau digerebek orang kayak yang nggak suka dengan saya mau diintimidasi kayak musuh. Saya akan live streaming kepada Anda nanti. Setuju? Ya. Nanti tolong saya minta kerjasamanya sama teman-teman. Kalau ada pembahasan makam palsu lagi, tolong kasih video saya ini. Tolong live streaming ini Anda bagikan. Kalau ada rumor-rumor tentang makam palsu, langsung kasih ke saya mau sidak langsung, saya mau investigasi langsung. Teman-teman kan banyak rumor kemakan hoax kadang-kadang yang saya takutkan. Anda hanya mendapatkan video-video gorengan, framingan. Ya, Habib Lutfi kan memalsukan makam banyak sekali teman-teman. Saya mau buktikan. Saya mau investigasi dan saya mau laporkan Habib Lutfi. Setuju nggak? Setuju ya? Gitu loh. Apapun hasilnya nanti, tolong saling support mulai hari ini. Tolong saling dukung saja. Kalau memang itu makam palsu, ya palsu aja. Ya kan ada kesaksian kok warga setempat masyarakat, betul nggak? Ada desa, ada polsek, ada koramil, betul nggak? Pembongkaran makam palsu di makam Pak Alwi bongkar yang sekarang menjadi makam abal-abal. Dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di komplek pemakaman Kalicutan sudah dibongkar. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pokat Wasangan Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin Anda bohong. Berawal dari kecurigaan, sejumlah tokoh masyarakat dan warga desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah membongkar puluhan makam yang berada di kompleks pemakaman Kalicutan. Puluhan pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam dari ulama dan juga para wali tersebut terbukti palsu. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet. Ternyata rombongan yang dari Banyuwangi itu ziarah di tempat untuk mengembala sapi.
Meski ini bukan pertama kalinya terjadi, kisru soal makam palsu yang disebut-sebut sebagai makam para wali dan ulama hingga kini masih terjadi. Seperti di Wonosobo, Jawa Tengah misalnya. Puluhan makam di area pemakaman Kalicutang, Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang ini dibongkar paksa oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat. Nanti mantan iki nutrisinya kena kasih ora tanggung-tanggung. Makam-makam ini disebut sebagai makam para wali dan ulama. Dimulai dari Dan Muryono di luar Joglo yang sebelah selatan. Iya, bagian jenengan. Dibongkar bagian jenengan. Oh, video. Padahal area lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi ini tidak pernah tercatat sebagai tempat pemakaman. Pembongkaran makam palsu, makam Pak Alwi, bongkar. Awal investigasi kami berdasarkan laporan dari masyarakat setempat sekaligus laporan dari pelaku sejarah. Beliau ini menceritakan bahwa yang sekarang menjadi makam abal-abal dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slametiono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua. Dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Sementara itu menurut hasil kajian, tidak ada bukti tertulis atau sejarah yang mendukung klaim bahwa 78 makam ini adalah makam wali atau ulama. Itu hanya pernyataan sekelompok orang saja yang ingin mencari keuntungan. Setiap orang ziarah pasti ada arahan untuk berinfak, beramal. Nah, hasil dari amal inilah yang kemudian masyarakat setempat, beberapa masyarakat ditambah pelaku sejarah bersaksi bahwa uang dari hasil infak makam tersebut itu dibagi-bagi. Ini akan dijadikan sebuah ladang bisnis, yaitu bisnis makam palsu. Ini tidak beres ini. Akhirnya alhamdulillah dari Kemenak memberikan kami surat keterangan bahwa tidak ada register masuk di Kemenak dan tidak ada keterangan secara nyata bukti otentik bahwa lokasi tanah Kalicutang di Dusun Gedongan berupa makam. Karena tidak ditemui artefak dan situs-situs kuno. Beginilah suasana makam Kalicutang setelah dibongkar warga dan tokoh masyarakat Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Dulu, lokasi ini banyak dikunjungi para peziarah, baik dari dalam maupun luar Wonosobo. Bahkan tak jarang, komplek pemakaman Kalicutang ini juga kerap dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh sekelompok orang. Pada tahun 2023 lalu misalnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat halal bihalal sekaligus pembukaan majelis taklim. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di komplek pemakaman Kalicutang sudah dibongkar. Tak ada lagi orang yang datang untuk berziarah. Namun dampak dari pembongkaran ini cukup serius. Ternyata sekelompok orang yang diduga tidak puas dengan aksi pembongkaran makam ini menebar teror. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet melalui jalur metafisika, mengancam untuk membunuh keluarga saya. Nah, tapi pada hakikatnya, karena ini adalah berurusan dengan akidah, apapun itu, kami selaku pemegang dokumen akan terus melangkah, terus maju demi menegakkan apa yang dinamakan kebenaran. Sementara itu, menurut Kiai Haji Syarif Rahmat,
Merebaknya makam wali dan ulama palsu ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, Padepokan Warsong Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Saya sampaikan waktu itu bahwa ada kecurigaan bahwa sejumlah makam itu palsu dan sejarah juga sudah dipalsukan. Mohon para pakar bicara. Saya boleh mengatakan terima kasih, tapi juga mungkin berhak untuk mengatakan ada sedikit yang ya kurang puas. Memang tidak akan pernah puas. Kenapa masalah makam-makam yang kita bicarakan itu tidak diangkat waktu itu? Dan nampaknya pembuatan makam-makam wali dan ulama palsu ini digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nampaknya ada gerakan sengaja pemalsuan. Apakah pemalsuan makam kuburan itu dibuat oleh sebuah tim atau hanya euforia perorangan? Saya tidak mau mengandai-andai. Tetapi kalau melihat begitu masifnya dan begitu meratanya, tidak mustahil itu dilakukan oleh sebuah dan terpenting kesebelasan yang profesional. Dengan ditutupnya makam Kali Cutang di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo ini, warga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menerima informasi terkait sejarah dan ziarah. Itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Hanya dengan berbekal dari kesaksian salah satu warga, kompleks pemakaman Kali Cutang akhirnya dibangun pada tahun 2021 lalu. Biayanya menggunakan hasil uang infak dan juga amal dari para peziarah. Komplek pemakaman Kali Cutang Desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah kini tinggal kenangan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang ternyata palsu sudah dibongkar. Kini suasananya pun nampak sepi. Di dalam pendopo ini tampak kain kafan yang dulunya digunakan sebagai pembatas antara nisan dan peziarah kini tergeletak begitu saja. Bekas-bekas bongkaran makam pun terlihat jelas. Tak jauh dari pendopo, nampak bangunan lain berukuran 3 kali 4 meter yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat si pengelola makam. Di dalamnya masih tersisa beberapa kitab dan buku Yasin yang diperkirakan sering digunakan oleh para peziarah. Pria ini adalah mu'alif. Dia adalah orang yang mengelola komplek makam Kali Cutang yang di dalamnya terdapat makam wali dan ulama palsu. Saya juga asli orang sini, kelahiran sini. Banyak saksi, yang saksi masih hidup juga masih ada. Itu yang dulu yang udah umur 125 tahun mengatakan itu para jangan main-main di situ karena itu adalah makom ulama agung. Nah, itulah yang untuk awal. Jadi keyakinan saya selain didukung dengan guru-guru saya, bukan guru spiritual, benar-benar saya ngaji di situ. So, ya ada yang dari Kebumen, ada yang dari manapun dia mengatakan tolong tanah itu dijaga. Berbekal surat keterangan dari saksi tersebutlah pada tahun 2021, makam Kali Cutang yang memiliki luas kurang lebih 500 meter persegi mulai dibangun kembali dengan menggunakan dana sukarela dan infak dari para peziarah yang datang. Untuk pembangunan itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai duk, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Keyakinan mu'alif akhirnya terpatahkan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang selama ini ia jaga ternyata palsu alias bodong. Lalu, apa motivasi orang-orang yang telah membuat makam-makam palsu ini? Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak,
Itu fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, di kampung saya. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu. Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai, Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak. Saya yakin Anda bohong. Setiap peziarah yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan sepertinya gampang sekali untuk mengeluarkan uang. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Kan kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Dan ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, ingin dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ. Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Di sisi lain, ada fenomena menarik menyoal makam-makam yang dianggap keramat. Khususnya di musim politik saat ini, di mana masih banyak orang-orang yang ingin bertarung menjadi pemimpin daerah. Pergi ke makam keramat hanya untuk meminta berkahnya. Menjelang pilkada sekarang ini, orang datang di satu pekuburan kan, kita nggak akan nyebut di mana-mana saja. Datang ke kuburan yang sedang haul misalnya, di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan